Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita masuk hari Minggu keempat masa Paskah, dan dikenal juga Minggu keempat masa Paskah ini sebagai hari Minggu Gembala yang baik, dan sekaligus kita merayakan hari Minggu panggilan sedunia. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini, yang berpuncak di dalam bacaan Injil, kita kembali diajak untuk merenungkan dan menimba inspirasi dari Yesus Gembala yang baik dan benar itu. Gambaran Gembala yang baik ini adalah satu lukisan yang cukup tua, tetapi tetap relevan sampai saat sekarang. Dan kalau kita merenungkan bersama tentang Gembala yang baik ini, sebenarnya kita semua sebagai para pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi gembala yang baik, sekaligus domba yang baik. Dan salah satu tugas seorang gembala itu adalah berusaha meyakinkan domba-dombanya bahwa semua yang mengikuti dia pasti akan aman dan selamat. Mereka semua pasti akan mendapatkan jaminan hidup yang baik. Maka kalau kita bertanya demikian, bagaimana caranya seorang gembala itu meyakinkan domba-dombanya, para pengikutnya, agar setia ikut apa yang gembala itu katakan? Di dalam Injil, paling kurang kita mendapatkan 3 alasan, 3 cara. Yang pertama, mengenal. Seorang gembala perlu mengenal domba-dombanya, dan sebaliknya, domba-dombanya pun perlu mengenal gembalanya. Mengenal berarti masuk ke dalam hidup dan hati orang lain, dan berusaha untuk mengetahui seluruh kerinduan dan harapan mereka. Mengenal bukan sekadar dari luar saja, bukan hanya nama, tetapi seluruh keberadaan orang lain. Mengenal lebih dalam, lebih dekat adalah cara yang paling ampuh orang bisa saling menerima satu sama lain. Mengenal membutuhkan kepercayaan satu sama lain. Tanpa kepercayaan, pengenalan itu hanya sebatas di permukaan saja. Yesus sendiri mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Yesus kenal domba-dombanya, karena itu mereka setia mengikuti Yesus. Kita pun belajar untuk mengenal orang lain. Mengenal sampai ke kedalaman hidup dan diri orang lain, supaya kita sungguh-sungguh bisa menjadi bagian dari hidup orang lain, dan orang bisa menjadi sahabat satu sama lain. Yang kedua adalah mencintai. Ada satu pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Kalau sudah kenal,
pasti ada cinta. Maka mencintai itu artinya membuat orang yang dicintai itu merasa bahagia, merasa tenang, dan damai. Bagaimana kita membahagiakan orang yang kita cintai? Mari kita berikan yang terbaik, versi terbaik dari diri kita. Waktu, perhatian, kebersamaan, dan mungkin juga ada hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh orang yang kita cintai. Kita memberikan dengan sukarela karena kita mencintai. Mencintai tanpa embel-embel. Mencintai karena memang kita terpanggil untuk melakukan itu dengan kasih kita. Yesus mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Salib Kristus menunjukkan kepada kita totalitas mencintai Yesus yang perlu juga kita ikuti. Dan yang terakhir, yang ketiga, melupakan diri sendiri. Syarat untuk mencintai orang lain secara utuh adalah melupakan diri sendiri. Ini syarat untuk sebuah pelayanan yang total. Dengan melupakan diri, seorang gembala dengan bebas dan hati utuh memberikan seluruh dirinya untuk keselamatan domba-dombanya. Maka kalau kita mau mengatakan begini, melupakan diri artinya kita siap berkorban untuk orang lain. Pengorbanan yang kita lakukan pasti tidak sia-sia. Setiap pengorbanan, sekecil apapun, pasti Tuhan perhitungkan bagi kita semua. Maka mari Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, pada hari Minggu Gembala yang baik ini, kita mau bertekad bersama. Kita siap menjadi gembala-gembala yang baik dan juga domba-domba yang baik yang mendengarkan suara gembala. Dan gembala sejati kita adalah Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.